Halo, saya Dea Ayuning Nur Wahyu Kusumawardhani. Halo, saya Dinda Putri Abadi. Halo semua, saya Faza Kashifa Azahra. Halo, nama saya Fudrina Suswindah Ayu Pitaloka. Mempresentasikan Laporan, Hasil angket, bimbingan konseling, pribadi sosial, jenjang, SMP. Business Education. Berikut data hasil laporan need assessment yang telah kita buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang persentase angket pribadi sosial. Dapat dilihat di samping saya, ada 4 gambar, itu kita sudah mendata dari siswa-siswa SMP. Yang soal pertama yaitu saya sudah memahami diri saya sendiri. Yang kedua yaitu mengerti potensi dan kemampuan saya. Yang ketiga yaitu saya memahami kelemahan yang saya miliki. Dan yang keempat yaitu saya mengetahui bidang yang saya minati. Dari keempat gambar ini dapat saya simpulkan bahwa dari 60 siswa sebanyak 39,3% siswa merasa sudah memahami diri mereka masing-masing. Lalu sebanyak 45,9% siswa merasa memahami potensi dan kemampuannya. Lalu sebanyak 41% siswa sudah memahami kelemahan yang dimiliki. Dan yang terakhir, 41 siswa telah mengetahui bidang yang diminati. Baik, bersama saya Dinda Putri Abadi pada slide berikut ini. Di sini kami memaparkan ada 4 jenis pertanyaan yang terdapat dalam PPT yang dapat dilihat. Ya, di sini ada 4 jenis pertanyaan yang terlampir. Yang pertama yaitu saya mengetahui bakat saya dalam suatu bidang dan saya merasa saya merupakan pribadi yang. Kedua pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang mencoba untuk menggali data apakah peserta didik itu mampu memahami dirinya, mampu mengetahui tentang dirinya ataukah tidak. Sedangkan pertanyaan mengenai selama ini saya merasa permasalahan diri saya adalah dan saya merasa susah saat menyelesaikan masalah sendiri. Kedua pertanyaan yang ada pada sebelah kanan ini adalah pertanyaan yang mencoba mencari data mengenai masalah apa yang ada di dalam pribadi siswa. Apakah mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri ataukah masih memerlukan bimbingan lebih lanjut gitu. Jadi keempat pertanyaan ini sebenarnya mencakup layanan bimbingan konseling pribadi. Namun 2 diantaranya merupakan pertanyaan mengenai individu, pribadi, pemahaman diri, dan yang kedua yaitu, yang 2 lagi yaitu pertanyaan mengenai masalah yang sedang dihadapi. Nah, kemudian dari keempat pertanyaan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kelompok kami telah berhasil mengumpulkan 61 responden siswa-siswi peserta didik sekolah menengah pertama dari beberapa sekolah. Dan pada keempat presentasi yang telah saya sebutkan tadi, itu dari 61 siswa, sebanyak 31,1% peserta didik sekolah menengah pertama sudah mengetahui di manakah bakatnya, di manakah bakat yang ia miliki berada dalam bidang yang mana. Selanjutnya sebanyak 47,5% peserta didik merasa bahwa dirinya merupakan pribadi yang baik. Kemudian sebanyak 39,3% peserta didik merasa bahwa mereka, permasalahan pribadi mereka ialah suka menyalahkan diri mereka sendiri. Dan sebanyak 42,6% merasa lumayan sesuai dengan pernyataan susah menyelesaikan permasalahan dengan sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang keempat persentase yang terdapat pada slide ini. Dengan pernyataan pertama yaitu saya merasa percaya diri ketika hendak mengungkapkan pendapat. Pernyataan ini mendapatkan polling sangat sesuai sebanyak 14,8%, lalu sesuai sebanyak 37,7%, lalu cukup sesuai sebanyak 32,8%, lalu tidak sesuai sebanyak 14,8%. Pernyataan selanjutnya pada bagian kanan
terdapat pernyataan saya mudah bersosialisasi pada lingkungan baru. Pernyataan ini mendapatkan polling sangat sesuai sebanyak 14,8%, lalu sesuai sebanyak 24,6%, lalu cukup sesuai sebanyak 42,6%, lalu tidak sesuai sebanyak 18%. Pernyataan selanjutnya pada pojok kiri bawah terdapat selama ini saya merasa permasalahan pribadi saya ... Pernyataan ini mendapatkan polling sangat berat sebanyak 8,2%, lalu berat sebanyak 42,6%, lalu biasa saja sebanyak 47,5%, dan mudah tidak terdefinisikan. Lalu pernyataan terakhir, pernyataan pojok kanan bawah terdapat pernyataan hubungan saya dengan teman saya mendapatkan polling sangat baik sebanyak 52,5%, lalu baik sebanyak 41,%, lalu tidak baik dan sangat tidak baik. Keempat pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 61 siswa, sebanyak 77,7% siswa merasa sesuai dengan pernyataan bahwa mereka percaya diri ketika hendak mengungkapkan pendapat, lalu sebanyak 47,5% merasa permasalahan pribadi mereka biasa saja, lalu 42,6% sangat mudah bersosialisasi dengan lingkungan baru, dan 52,5% siswa merasa memiliki hubungan yang sangat baik dengan temannya. Halo semua, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil angket kelompok saya. Bisa kita lihat terdapat beberapa pertanyaan, antara lain, saya merasa diri saya memiliki lingkungan yang sangat positif, negatif, atau sangat negatif. Yang kedua, topik yang paling membuat saya berantusias mempelajarinya adalah self-love, self-awareness, self-assessment, atau self-regulation. Yang selanjutnya, saya merasa saya memiliki tanggung jawab penuh ketika saya diberikan sebuah amanah. Dan yang terakhir, saya sangat membutuhkan materi mengenai diri saya tentang cara melawan rasa malas, cara mengatasi rendah diri, cara mencintai diri sendiri, atau be better of my life. Pada keempat presentase di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 61 siswa, sebanyak 78,7% siswa memiliki lingkungan sosial yang positif. Lalu 52,5% merasa sesuai dengan pernyataan bahwa mereka memiliki tanggung jawab penuh ketika diberikan sebuah amanah. Lalu 45,9% siswa berantusias mempelajari topik self-love. Dan 50,8% siswa membutuhkan materi mengenai cara melawan rasa malas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari keempat presentase di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa dari 61 siswa lebih membutuhkan materi lingkungan sosial mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga dan cara menjadi teman yang baik dengan presentase 32,8%. Kemudian mayoritas siswa juga mengatakan bahwa mereka lebih memahami ketika guru menerangkan dengan menggunakan media film atau animasi dengan presentase 47,5%. Kemudian mayoritas siswa juga mengatakan bahwa mereka mudah memahami ketika guru menerangkan menggunakan media games atau permainan dengan presentase 36,1%. Mayoritas siswa juga mengatakan bahwa mereka lebih senang menggunakan games atau permainan sebagai media pembelajaran dengan presentase 45,9%.